Ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-Fakir Ahmad Syihab, Ketua Umum LSM PIS yang tergabung dalam Rumah Kebenaran sejak 2017 lalu. LSM PIS aktif mendukung pasangan Anies Sandi, dan alhamdulillah bisa memenangkan Pilgub DKI 2017. Berjalannya dengan waktu, selesai tugas Bapak Anies Rashid Baswedan menunaikan tugasnya dengan sempurna. Walaupun dalam perjalanan Bapak Sandiaga Uno punya tugas lain dan sama mulianya. Di saat-saat ini kita melihat suasana perpolitikan terkini begitu mencair. Bahkan fenomena dukung-mendukung semakin bagus. Dan ini satu cara pesta demokrasi yang baik. Jadi saat Pilgub DKI selesai, tugas Gubernur Anies Baswedan berjalan, dan terjadilah Pilpres 2019. Saat 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Al-Fakir pun ikut terlibat sebagai Jurkamnas mendukung pasangan Prabowo Sandi. Wah, luar biasa. Luar biasa hiruk pikuknya, sehingga begitu gegap gempita. Hampir saja terjadi semacam perpecahan anak bangsa, tetapi bisa dihindari dengan segala macam kerendahan hati para politisi sehingga perpecahan tidak terjadi. Ini saatnya menjelang 2024, saya melihat perpolitikan nasional juga begitu gegap gempita. Tapi ada satu sisi yang saya mau soroti saat ini, mengingat pada saat pemilihan presiden 2019 Prabowo Sandi kalah, ada pesan khusus yang perlu saya sampaikan. Yaitu saya bergabung di ASA Center dengan almarhum Alex Asma Subrata. Pada saat itu Jokowi terpilih melalui sidang MK. Jadi coba saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Alex Asma Subrata, almarhum, orang baik. Sayang saat ini beliau tidak bisa berkontribusi. Tetapi saya rasanya perlu menyampaikan apa pesan Alex Asma Subrata buat Sandi Sauline Uno. Ini pesannya luar biasa. Mungkin tidak banyak yang tahu. Maka dalam kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa beliau berpesan khusus. Karena kedekatan Alex Asma Subrata dengan Ibu Min Uno dan keluarga Sandiaga Uno itu begitu mesra. Saya melihat dan menyaksikan sendiri di Cikajang 60. Kita berkali-kali merayakan semacam kemenangan, silaturahmi. Terakhir 3 tahun usia ASA Center, Bapak Anies Baswedan pun datang. Di situ ada Profesor Ahmad Mubarak juga datang, tokoh-tokoh nasional datang. Rupanya itulah saat-saat perpisahan seorang tokoh nasional, pembalap nasional, saudaraku
Alex Asma Subrata. Masih terngiang di telinga saya ketika Pak Alex Asma Subrata sempat ngobrol dengan saya berdua. Beb, saya sudah memberikan nasihat kepada Sandiaga Uno. Sandi, kamu jangan bergabung dengan yang berkuasa saat ini. Wah, itu dimenangkan oleh Jokowi. Pesan itu disampaikan khusus karena kamu punya aset. Asetmu adalah sekitar 60 juta pemilih yang ada di tanganmu. Apabila kau tetap bertahan, tidak bergabung dengan rezim ini, insya Allah 2024 Anda sudah punya modal yang besar untuk menjadikan capres ataupun cawapres di 2024 akan datang. Karena pesan ini penuh kasih sayang, tetapi sayangnya Sandiaga Uno tidak bisa menuruti nasihat Pak Alex Asma Subrata yang begitu sayang dengan Sandiaga Uno. Karena dia melihat Sandiaga Uno ini adalah satu calon pemimpin terbaik yang akan datang. Situasi terus berkembang sehingga dengan banyak hal Sandiaga Uno pun merapat ke Presiden Jokowi, masuk dalam kabinet dan berjalan beberapa tahun. Di penghujung 2024 ini beliau masih aktif sebagai Menteri Pariwisata dan sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Sandiaga Uno dalam kabinet kemarin. Walaupun ada yang menyesalkan itu terjadi. Biarlah waktu mencatat. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir Ahmad Syahab cuma ingin menyampaikan kepada sahabatku Sandiaga Salahuddin Uno untuk mengenang kembali manisnya, mesranya kita bersama di Cikajang 60 atau lebih dikenal dengan Asa Center. Karena banyak kenangan-kenangan manis dengan almarhum Alex Asma Subrata sekeluarga. Sampai detik ini saya tidak bisa melupakan betapa hebatnya seorang Alex Asma Subrata memperjuangkan Anies dan Sandi sebagai gubernur. Walaupun saat itu ditentang oleh Partai Demokrat, karena waktu itu Partai Demokrat belum menentukan sikap. Karena waktu itu pasangan tinggal Anies, Sandi, dan Ahok. Sementara AHY terkalahkan putaran kedua. Nah, pada saat genting, Alex Asma Subrata langsung menentukan sikap. Kita langsung membuat semacam konferensi pers bahwa LSM Peace dan Cikajang Center mendeklarasikan mendukung Anies Sandi sebagai cagup dan cawagup di DKI Jakarta. Dan terus kita berjuang mengumpulkan semua relawan, mengakomodir semua relawan sehingga di Pilgub DKI itu kita dapat memenangkan pemilihan. Nah, saat ini saya melihat Sandiaga Uno, sekaligus saya memberikan semacam nasihat. Pak Sandiaga Uno orang baik. Orangnya punya masa depan cemerlang. Orangnya punya kemampuan manajemen di pemerintahan. Kemarin kita melihat betapa persilatan politik di negeri ini begitu dahsyat. Beliau yang katanya sudah masuk ke P3 tiba-tiba berubah lagi. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada saudaraku Sandiaga Uno untuk istihara lagi
kemana pilihan yang terbaik. Karena menurut saya usiamu masih muda. Segalanya ada. Tolong cari sahabat yang kira-kira betul-betul bersahabat dalam arti lahir dan batin. Jangan lagi terkecoh oleh tawaran-tawaran politik yang menggiurkan. Sehingga demi bangsa dan negara, saya berharap Sandiaga Uno berbesar hati untuk tetap aktif dan mencalonkan bila perlu sebagai cawapres atau apapun namanya. Yang penting hati-hati dalam memilih. Karena salah memilih, salah langkah, akibatnya ya itu kita tidak inginkan. Saya juga berasa dekat dengan Pak Sandiaga Uno. Beliau kalau ketemu saya selalu manggilnya Habib Khas. Saya terharu. Jadi saya masih berharap Sandiaga Uno harus betul-betul hati-hati menentukan pilihannya. Jangan terombang-ambing oleh tawaran, apalagi politik dagang sapi. Jadi saatnya ini kita harus istiqomah. Jalankan politik kebangsaan dengan baik dan benar. Jauhkan politik dagang sapi. Karena politik dagang itu tidak baik buat bangsa dan negara. Kita jangan ada beban bila kita didukung oleh salah satu dan kita punya beban, itu nanti gantinya repot. Alangkah baiknya Sandiaga Uno bergabung dengan pasangan semula. Kalau saya boleh anjurkan untuk pasangan dengan Anies Rashid Baswedan, dan memang kemistrinya begitu hebat, begitu cocok. Walaupun banyak pertentangan sana sini, tapi saya melihat dari sisi yang lain yang orang tidak lihat. Sandiaga Uno orang baik, keluarganya orang baik. Dan saya berharap, sekali lagi saya berharap, betul-betul Pak Sandiaga Uno sekeluarga berembuk untuk menentukan sikap. Karena bangsa ini masih membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, watonah, tabligh. Kita membutuhkan perubahan yang luar biasa. Tanpa pemimpin muda yang punya kemampuan, yang punya pengalaman, yang punya dedikasi luar biasa, bangsa ini akan terpuruk. Kita bisa merasakan betapa hiruk pikuk tekanan sana sini tentang capres ini. Tetapi saya masih yakin, yakinnya bahwa pasangan Anies yang insya Allah bisa memenangkan di Pilpres 2024 yang akan datang. Maka kami LSM Peace sejak 21 Juni 2021 sudah mengikrarkan, bahkan mensosialisasikan tentang figur Anies. Memang Anies fenomena di tahun ini. Sehingga kita berharap, dan juga saya berharap, semua jadilah negarawan sejati. Semua politisi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena bangsa ini bangsa besar, bukan bangsa yang kecil. Masih banyak yang perlu kita benahi sana sini. Sehingga apabila nanti kita mempunyai pemimpin yang baik dan benar, dan semuanya akan rukun. Saya juga yakin apabila nanti Anies Baswedan terpilih sebagai pemimpin, jiwa dendam di dirinya itu tidak terlihat. Karena kita bisa membuktikan 5 tahun beliau dihujat dengan segala macam cara. Bahkan sekarang dihalangin dengan segala macam cara. Tapi Allah punya kehendak lain. Masyarakat begitu gegap gempita menyambut Anies. Dengan kondisi yang serba terbatas. Semua orang tahu Anies bukan orang kaya. Anies bukan punya pemodal. Beliau salah satu pimpinan gubernur DKI yang bisa mengakomodir oligarki dengan baik. Karena dia tidak mengusir oligarki. Gimana pun juga oligarki dibutuhkan di negeri ini. Sehingga oligarki yang baik atau pemodal yang baik untuk investasi dan segala macam itu baik. Bukan oligarki dalam arti dukungan politik.
Kalau oligarki dukungan politik nanti akan berbalas lagi sebagai utang. Yang saya maksud oligarki adalah oligarki pemodal untuk investasi dan sebagainya. Karena memang negara kita negara besar membutuhkan investasi, membutuhkan pemodal-pemodal besar sehingga bangsa ini bisa menggarap semua yang ada di bumi ini. Kita potensi luar biasa, kekayaan alam kita luar biasa. Sehingga tetap kita membutuhkan pemodal-pemodal besar sehingga bangsa ini bisa maju ke depan. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa pasangan Anies Sandi, saya meyakininya bukan hanya pasangan, artinya tuh bisa saja Sandi itu tidak sebagai wapres tapi duduk di dalam berbarengan membenahi negeri ini. Karena jabatan itu kan sementara. Jadi jangan dipatok harus wakil presiden, tapi duduk bareng bagaimana membesarkan negara ini. Itu yang saya harapkan. Bukan langsung kita pasangan Anies Sandi sehingga yang lain tidak. Intinya Anies Sandi ini adalah modal dasar kita ke depan sebagai generasi muda, generasi penerus yang punya kemampuan memimpin negeri ini. Jadi banyak jabatan-jabatan yang bisa diemban oleh seorang Sandi apabila dia mendampingin Anies. Tidak harus jadi wapres. Jadi apapun dia akan bermanfaat buat bangsa dan negara. Jadi kita stop ya politik dagang sapi, karena politik dagang itu tidak baik buat bangsa dan negara. Jadi dalam kesempatan ini LSM Peace terus mendukung suksesnya Pilpres 2024 ini dengan Pilpres yang jujur, adil dan luber. Karena bila Pilpres ini terjadi dengan jujur, adil dan luber, insya Allah bangsa ini bisa ke depan bisa sejahtera. Saya juga berharap nantinya apabila Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden, seluruh tahanan yang berbau politik itu dibebaskan. Meniru apa yang dilakukan oleh Presiden Habibie pada saat dia menjadi presiden. Karena semua tahanan-tahanan politik itu orang-orang rata-rata orang cerdas. Jadi itu diberikan semacam amnesti sehingga tidak terbuang SDM kita yang begitu banyak. Ya sayang ya orang-orang pintar ada di penjara karena kesalahan sistem. Sistem ini yang harus kita perbaiki. Karena sistem diperbaiki, mudah-mudahan korupsi bisa hilang. Tanpa sistem, korupsi terus akan merajalela. Jadi sekali lagi harapan saya itu sistem pemberantasan korupsi itu yang kita mesti rubah, bukan dengan cara saat seperti sekarang ini. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir Ahmad Syihab, Ketua Umum LSM Peace, berharap mudah-mudahan tokoh-tokoh yang ada saat ini menjadilah negarawan sejati. Sukseskan Pilpres ini dengan baik dan benar. Karena itulah harapan rakyat saat ini. Rakyat sudah menderita cukup lama. Jadi saatnya Indonesia bangkit di 2024 yang akan datang. Mari kita berpesta. Mari kita bergembira menyambut Pilpres ini dengan riang gembira. Sehingga semua yang terlibat di dalamnya, baik pun nanti kalah ataupun menang, menjadi happy ending. Karena kita masih membutuhkan kerja bersama. Tidak cukup dengan Anies saja, tidak cukup dengan Sandi saja. Masih banyak dibutuhkan tokoh-tokoh lainnya yang harus membenahi bangsa ini. Karena bangsa negara ini besar sekali dan perlu perhatian khusus. Dan insya Allah dengan Pilpres yang jujur, adil dan luber, kita mendapat pemimpin yang baik. Dan sekali lagi saya juga berharap senior-senior yang sudah terbang cukup, nasihati generasi muda. Kasih kesempatan generasi muda untuk memimpin negeri ini. Insya Allah kita mendapatkan Indonesia yang sejahtera. Seperti harapan banyak orang. Indonesia baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Semoga nasihat atau semacam masukan ini memberikan proses pencerahan kepada khususnya Sandiaga Uno dan umumnya calon-calon lainnya bahwa bangsa ini masih membutuhkan semua putra terbaik bangsa untuk tampil di Pilpres 2024 akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace.